mengatakan bahwa sorry. Oh, mas ada tisu, silakan. Apa-apa? Kalian jadi healing juga, Mbak. Kamu udah terlalu banyak simpan. Mereka menceritakan luka batinnya kepada saya sejak anak-anak dan bagaimana mereka melihat ibunya diperlakukan dengan kasar oleh bapaknya, dipukul, disiram air panas. Bahkan ketika sakit terduduk di kursi roda jatuh, dimaki-maki oleh bapaknya demi mengendalikan si anak-anak dan istrinya ini, si bapak ini menggunakan black magic. Air minum yang di dalamnya ada kertas rajahan, apa jampi-jampi dan sebagainya, itu sering dilakukan seperti itu. Dan jujur saja, saya merasa terjebak dalam pernikahan ini. Mengalami kekerasan mental dan fisik yang diakibatkan oleh ayahnya yang NPD. Dan ini saya melihat sungguh tidak sehat ya buat perkembangan seorang anak. Inilah keluarga yang kami harapkan. Saya menyebutnya itu kado semesta. Sosok NPD itu punya banyak topeng di luar dan semua orang mengatakan dia soleh, dia baik, dia dermawan dan sebagainya. Kamu jangan deket-deket lagi sama ibumu. Tapi langkahmu cuma sejengkal gitu kan. Ya, selamat sore. Saya Titi Surya, seorang akupunturis yang juga menulis. Jadi profesi akupunturis ini mungkin sudah banyak orang tahu ya bahwa akupuntur merupakan salah satu metode pengobatan yang dikenal sebagai metode pengobatan kedokteran timur yang berasal dari daratan Cina. Jadi akupuntur adalah membantu orang untuk mencapai hidup sehat dengan tidak menggunakan obat. Selain itu juga saya menulis hari-hari seperti itu. Dan saya juga mendadak ibu dari 3 orang anak, 2 orang menantu dan 2 orang cucu. Jadi tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan November, saya menikah dengan seorang duda beranak 3 yang ibunya sudah meninggal ketika si bungsu ini masih kalau tidak salah baru lulus SMA seperti itu ya, belum mulai kuliah. Jadi saya sendiri ketika masuk ke pernikahan ini sempat sedikit skeptis karena dalam bayangan saya hubungan antara ibu sambung atau ibu tiri dengan anak sambungnya itu yang banyak saya lihat di sekitar kita adalah tidak berjalan dengan harmonis. Tapi alhamdulillah ketiga anak sambung saya ini sangat luar biasa dalam artian mereka menerima saya dengan terbuka dan bisa menganggap saya sebagai pengganti ibunya, meskipun bagaimanapun posisi ibu kandung tidak akan pernah terganti, tapi setidaknya saya hadir menemani perjalanan mereka. Satu hal yang saya tahu pada perjalanan saya berumah tangga ini, ketiga anak sambung saya ini mengalami yang namanya trauma, dalam artian trauma mengalami kekerasan mental dan fisik yang diakibatkan oleh ayahnya yang NPD. Jadi sebesar apapun prestasi seorang anak tidak pernah dihargai, hanya bisa dituntut untuk menjadi seperti apa maunya si ayahnya itu, tanpa anak-anak itu dirangkul, tanpa anak-anak itu dipeluk, atau tanpa anak-anak itu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Jadi anak hanya mendengar, patuh, dan lakukan. Dan ini saya melihat sungguh tidak sehat ya buat perkembangan seorang anak. Bagaimanapun saya pikir hubungan yang harmonis antara ibu sambung dengan anak sambungnya tidak akan pernah terjadi kalau sosok ibu ini tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Hanya datang sebagai mungkin istri buat ayahnya tanpa bisa merangkul anak-anak. Sebenarnya sederhana yang saya lakukan bahwa seperti kebiasaan di keluarga saya, bahwa setiap kali ada yang ulang tahun,
kami memberi hadiah atau sekedar memberikan makanan sederhana dan duduk bersama. Dulu almarhum bapak saya itu mengatakan bahwa sorry, Oh, masih ada tisu, silakan. Apa-apa? Kalian jadi healingmu juga, Mbak. Kamu udah tahu banyak nyimpan. Sampai lega. Sampai lega. Sampai kamu siap cerita. Kami tunggu. jadi di keluarga saya itu setiap kali ada yang ulang tahun, bapak atau ibu itu selalu, ayo duduk bareng, kita makan sepiring nasi kuning sama-sama, kita doakan mbakmu, masmu, adikmu, seperti itu. Kita saling memberi hadiah, meskipun itu sederhana ya. Saya ingat sekali, ibu itu memberi saya pita rambut. Lucu sih buat anak SMP saat itu ya. Tapi almarhum bapak tidak pernah memberi saya hadiah selain buku. Jadi itu yang membentuk kebiasaan saya untuk membaca dan menulis sejak dini adalah almarhum bapak. Ini saya coba terapkan ke anak-anak. Ketika mereka ulang tahun, saya memberikan mereka hadiah. Tidak mahal, tapi itu cukup untuk membuat mereka merasa, sampai anak pertama itu bilang, inilah keluarga yang kami harapkan. Di mana kami disayang, kami diperhatikan, kami diberi pengertian. Kemudian ini adalah hadiah pertama yang kami terima di hari ulang tahun dari sosok orang tua. Saya bisa merasakan bagaimana mereka itu merasa menemukan sesuatu gitu ya, sesuatu bahkan sampai mereka bilang rumah itu menjadi lebih bersinar sejak ada ibu, bahkan jauh lebih bersinar dibanding ketika dengan almarhum ibu. Karena ibu buat kami, ibu itu kuat. Ibu tidak cuma seorang ibu, tapi ibu juga guru dan motivator buat kami. Gak mudah memang meregulasi emosi anak-anak ini ya. Saya berusaha untuk menjadi teman, mendengarkan mereka bercerita, kemudian saya juga berusaha untuk memberikan motivasi pada mereka, bukan lewat doktrin ya, tapi berusaha untuk berdialog bagaimana menjadi sosok yang lebih berani. Mereka menceritakan luka batinnya kepada saya sejak anak-anak dan bagaimana mereka melihat ibunya diperlakukan dengan kasar oleh bapaknya, dipukul, disiram air panas, bahkan ketika sakit terduduk di kursi roda jatuh, dimaki-maki oleh bapaknya, dan yang menolong ibu mereka adalah si bungsu, satu-satunya anak lelaki yang pada saat itu benar-benar menyaksikan bagaimana ibunya diperlakukan, karena dua kakaknya ini selama 6 tahun hidup di asrama pondok pesantren. Jadi yang sangat merasakan sakit ibunya saat itu adalah si bungsu ini. Tapi dua anak ini pun juga merasakan bagaimana mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil ya. Mereka diperlakukan semaunya, dan bahkan keuangan yang seharusnya harta itu adalah milik ibunya dikontrol oleh si bapak ini. Dan jujur saja, saya merasa terjebak dalam pernikahan ini. Pendekatan seorang NPD itu benar-benar love bombing ketika di awal. Saya merasa diratukan, saya dihujani dengan cinta, dihujani dengan perhatian, pemberian, dan sebagainya. Tapi 3 bulan pertama, topengnya mulai terbuka di hadapan saya, dan begitupun anak-anak semakin banyak bercerita sama saya tentang apa yang sudah mereka lalui, apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka dipukul, bagaimana mereka disakiti, bahkan mereka diolok-olok seperti itu, dengan ekspektasi semuanya harus sesuai dengan apa maunya si bapak ini, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan ya layaknya seorang anak ya. Jadi nggak heran jika misalnya
Mereka sembunyi-sembunyi pergi kemana, keluar kota gitu kan. Ketika pulang ketahuan dimarah-marah, dimaki-maki. Bahkan yang lebih mirisnya adalah demi mengendalikan si anak-anak dan istrinya ini, si bapak ini menggunakan black magic. Itu yang saya lihat pada anak-anak. Jadi mereka ini seperti di belakang si bapak mereka berapi-api, menggebu-gebu untuk melawan. Tapi begitu di depan bapaknya seperti kerupuk disiram air, hilang semua kata-kata. Karena memang hal itu yang dilakukan dan itu diakui oleh anak-anak. Mereka diberi air minum yang di dalamnya ada kertas rajahan, apa jampi-jampi dan sebagainya. Itu sering dilakukan seperti itu. Atau diberi obat yang katanya dari orang pintar, bla 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 dan sebagainya. Itu sering seperti itu. Alhamdulillah hari ini saya melihat setelah hampir 2 tahun bersama mereka. Lagi kemarin saya melakukan perjalanan ke Jakarta dan ke Jawa Tengah dalam rangka menuntaskan misi jiwa saya. Saya merasa bahwa saya dihadirkan di pernikahan ini bukan semata untuk jadi istri, tapi untuk jadi ibu dan jadi teman buat anak-anak. Dan saya sadari inilah misi jiwa saya, bahwa saya memang harus menjadi obat untuk mereka dan mereka pun jadi obat untuk saya. Saya menyebutnya itu kado semesta. Mereka kado semesta buat saya. Saya yang ditinggal anak satu-satunya ketika anak saya berumur 11 bulan. Dan setelah itu tidak bisa punya anak lagi karena almarhum suami saya juga meninggal. Saya mendapat kado 3 orang anak, 2 cucu, 2 menantu yang baik sekali gitu kan. Dan saya di kado semesta buat mereka. Mereka yang merindukan hadirnya ibu, yang merindukan hadirnya sosok yang kuat, dalam artian kuat bisa bertahan dengan segala tingkah pola bapaknya, kemudian juga bisa menentukan sikap, tidak semata-mata harus mengikuti apa maunya si bapak ini gitu ya. Dan ini yang kemarin sejak 26 Juni sampai 8 Juli saya lakukan perjalanan Jakarta sampai Jawa Tengah ke Klaten itu. Saya melakukan benar-benar deep talk 2 hari itu sambil jalan keliling Jakarta dengan si bungsu, dan di Klaten itu saya ngobrol dengan anak pertama. Kalau anak kedua memang hampir sering ya, 2 minggu sekali ke rumah karena dekat, hanya di Sidoarjo aja. Jadi mereka kalau cucu libur sekolah biasanya main ke rumah. Dan per hari ini pun saya tadi pagi masih berusaha untuk memposisikan diri saya netral, dalam artian netral bahwa gimana pun mereka adalah anak bapaknya. Saya tidak ingin memposisikan mereka against their father. Ketika anak-anak mengatakan, sudahlah bu, ibu pergi saja dari situ, ibu gugat aja cerai ke ayah gitu. Saya bilang saya tidak ingin menggugat karena anak bisa jadi saksi kunci. Yang tahu permasalahan di rumah adalah anak. Sosok NPD itu punya banyak topeng di luar dan semua orang mengatakan dia soleh, dia baik, dia dermawan dan sebagainya. Tapi yang tahu dia bagaimana kan anak dan istrinya. Jadi kalau saya menggugat anak-anak yang akan ada di posisi semakin tertekan ketika saya pergi. Saya nggak mau membuat mereka seperti itu. Karena bagaimanapun hubungan di antara mereka ada. Gitu. Jadi sekarang ini yang bisa saya lakukan adalah saya yakin satu hal, bahwa Allah itu nggak tidur. Ketika saya pulang ke diri saya sendiri, saya membangun kekuatan jiwa dan alhamdulillah per hari ini saya merasa tidak lagi stres dan tidak kemerungsung seperti kemarin ya, ketika menghadapi berbagai macam omongan dari si bapak ini atau serangan-serangan gaib yang saya terima seperti itu gitu ya. Jadi saya punya adik, saya punya sahabat, saya punya saudara-saudara, tidak saudara yang memeluk saya, dan itu membuat saya jadi lebih kuat. Bahkan ketika siang tadi anak masih mengkhawatirkan saya, sudahlah bu, kami ikhlas kalau memang ibu harus
keluar, karena yang kami harapkan cuma ibu sehat dan bahagia. Kami nggak mau ibu sakit-sakitan di situ, karena vibrasi di rumah itu sudah tidak sehat. Saya bilang sama mereka, nak, ada waktunya. Ibu hanya sedang mengumpulkan kekuatan, yang insya Allah pada saatnya ibu akan keluar. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan, pulang ke diri saya sendiri. Kalau di awal bapaknya anak-anak mengatakan, saya menikahi kamu karena kamu anak pertama, kamu tatak, kamu pinter, kamu kuat. Jadi saya akan buktikan bahwa saya anak pertama yang memang tatak, pinter, dan kuat ya dalam menghadapi ini. Jadi ketika saya diprotes, kok kamu begini gini gini, itu kan alasan mau menikahi saya. Kamu bilang saya tatak, kamu bilang saya kuat, saya mandiri, jadi inilah saya gitu. Dan ketika dia bilang kamu sombong bla 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 dan sebagainya, dengan matanya sendiri, anak bungsu saya melihat di Jakarta bagaimana saya dianggap, ternyata ibu tuh friendly dengan banyak orang. Jadi kalau misalnya saya di lingkungan yang sekarang ini tidak dikenal tetangga dan dianggap sombong, ya karena saya tidak dikenalkan oleh bapaknya anak-anak ke tetangga. Kan nggak mungkin saya datang ujuk-ujuk, kenalin saya Titi, istrinya bapak ini, saya kenalin ini. Nggak seperti itu. Jadi ketika saya masuk ke sebuah lingkungan dulu dengan almarhum suami sebelumnya, saya dikenalkan ke banyak orang, ke tetangga, sampai pedagang di pasar pun anak saya lihat mereka menyapa saya. Jadi kalau dibilang ibu itu sombong, berarti ayah nggak kenal ibu gitu. Seperti itu. Jadi itu yang sekarang ini saya hadapi, dan ya mohon doanya saja, mudah-mudahan saya sampai pada titik satu keputusan bahwa memang saya harus keluar dari itu dengan terhormat, tetap sehat lahir batin, tidak merugi secara finansial, dan terjaga hubungan baik dengan anak-anak. Perubahan yang signifikan yang saya lihat sih, mereka lebih wise ya, lebih wise menyikapi keadaan. Terus juga saya berusaha untuk menyadarkan mereka bahwa kalian tidak peduli dengan apa yang ada. Ini hak kalian, kalian harus berani untuk mengatakan tidak ketika memang itu harus tidak. Terutama yang anak-anak perempuan ya, anak perempuan ini cenderung enggih gitu. Tapi di belakang mereka kecewa. Jadi sedikit banyak mereka sudah menunjukkan bahwa aku nggak mau seperti itu, gitu ya. Bahkan ketika di depan saya mereka ditelepon, mereka dikasih tahu, kamu jangan deket-deket lagi sama ibumu. Ibumu tuh bawa pengaruh buruk. Ibumu itu mau suatu saat akan ayah talak. Mereka membela saya dalam artian, ya di depan bapaknya, ya, tapi mereka dilarang untuk dekat-dekat saya, tapi mereka tetap dekat dengan saya dan tetap membela saya sampai apapun yang terjadi, ibu tetap ibu kami. Sampai kapanpun, meskipun ibu sudah keluar dari rumah ini, kami nggak mau tinggal sama ibu. Jadi buat saya itu perubahan yang signifikan ketika mereka bisa mengatakan sayang, cinta, mengekspresikan itu, karena mereka tidak pernah dibiasakan mengekspresikan rasa. Jadi mereka bisa mengekspresikan mereka yang tidak pernah diberi hadiah ulang tahun, tiba-tiba hari ibu mereka semua memberikan saya tart dengan lilin, dengan hadiah. Saya ulang tahun juga mereka memberi hadiah. Itu kebiasaan yang pada akhirnya terbangun. Mereka juga saling memberi hadiah kepada sesama saudaranya, kepada keponakan-keponakannya. Jadi lebih hangat. Saya merasakan mereka lebih hangat dibandingkan ketika pertama kali saya datang ke situ. Seperti itu. Satu hal yang saya syukuri adalah meskipun buat saya ini pernikahan yang tidak sehat, dia terikat janjinya dengan saya di awal bahwa saya akan diberi kamar yang nyaman karena dia tahu saya menulis. Jadi saya diberi kamar yang nyaman, dan sudah sejak 6 bulan setelah pernikahan saya sudah pisah kamar dengan bapaknya anak-anak itu. Jadi saya merasa my room is my heaven gitu ya. Saya bisa beraktivitas di kamar itu suka-suka hati saya. Yang saya lakukan adalah menulis. Jadi buat saya menulis ini adalah proses saya untuk mengkatarsiskan setiap masalah ya.
Ini sudah saya lakukan bahkan jauh ketika eh, anak saya meninggal, suami saya sebelumnya meninggal. Saya mengkatarsiskannya dengan menulis. Memang ketika menulis pasti tulisan itu tidak sekali selesai. Pasti bercucuran air mata karena ada hal-hal yang memang mengaduk-aduk emosi ketika saya menulis. Dan saya merasa bersyukur saya bisa menuliskan tentang tiba-tiba menjadi uti buat anak-anak, buat cucu saya, menjadi ibu buat anak-anak saya. Itu sudah terbit di buku kehidupan kedua tulisan saya. Kemudian juga beberapa tulisan-tulisan di medsos atau mungkin di platform seperti platform novel online itu saya buat jadi fiksi juga ada seperti itu. Dan itu betul-betul menjadikan saya stress release ya, menjadi katarsis tersendiri buat saya ketika saya tidak bisa keluar dari rumah itu saat ini. Yang keluar adalah pikiran saya lewat tulisan, yang keluar adalah hati dan jiwa saya lewat tulisan, bukan fisik saya. Dan satu lagi, mungkin memang Tuhan ingin menyadarkan saya rindu sama kamu. Tapi langkahmu cuma sejengkal gitu kan. Terus gak apa-apa. Ibu nggak mau lihat. Terus gak apa-apa. Bebanmu terlalu berat soalnya. Soalnya kan kemarin mama nasihat ke kamu. Kita ke kamu. Ternyata kamu pulang sendiri. Ayo, sekarang dikeluarin semua. Gak apa-apa. Gak apa-apa, keluarin semua. Gak lega. Gak apa-apa. Gak salah kalau kamu nangis. Berat banget. Berat banget. Ya. Kalau udah ada orang kok kuatnya kayak kamu tadi ya, nggak apa apa nangis tadi. Tisu banyak di sini. Ada tuh yang di interview ngomongnya nggak nangis, di belakang dia. Baru duduk. Jadi hikmah lain adalah selain saya merasa saya dihadirkan buat anak-anak adalah seberapa khusus sih saya ibadah selama ini gitu ya. Tuhan tuh rindu sama kamu, Ti. Kalau nggak gini, kamu nggak merayu Tuhan. Kalau nggak gini, kamu nggak semakin dekat sama Tuhan. Alhamdulillah dengan kejadian ini, apalagi dengan banyaknya serangan-serangan gaib yang saya dapatkan, itu semua bisa saya rasakan. Mulai dari tiba-tiba tubuh saya seperti diselubungi bara api, tiba-tiba ketika tidur di depan muka saya itu penuh dengan asap dan bau rokok yang luar biasa. Atau tiba-tiba saya merasakan tanpa ada gejala apapun, saya merasa kepala saya seperti tusuk ribuan jarum. Itu beberapa kali juga saya rasakan. Saya tidak bisa membalas, tapi saya yakin Allah tidak tidur. Saya selalu sampaikan dalam alhamdulillah sejak kejadian ini saya jadi bisa lebih rutin beribadah, lebih memperbanyak sholat malam saya, dan saya serahkan sama Allah. Saya bilang saya tidak berdendam, saya tidak marah, tapi sakit. Saya tidak hanya merasakan sakitnya saya, tapi saya merasakan sakitnya almarhum ibunya anak-anak. Saya merasakan sakitnya anak-anak. Saya kembalikan rasa sakit ini kepadamu ya Allah, saya bilang. Jadi berikan saja balasan segala kezaliman dia dengan balasan yang setimpal. Itu yang saya sampaikan dalam doa-doa saya. Karena bagaimanapun tidak ada yang menandingi kekuatan apapun kecuali Allah. Mau itu orang pintar sepintar apa, mau itu dukun semajik apa, kalau Allah nggak berkehendak tidak akan terjadi. Jadi saya yakin adanya saya hari ini adalah karena Allah menghendaki saya ada di sini, menghendaki saya untuk menjadi teman buat anak-anak, menghendaki saya untuk pulang ke aku, pulang ke dirimu. Selama ini saya berusaha untuk
menyenangkan banyak orang. Entah itu mungkin saudara kandung, entah mungkin teman ya. Dengan mengabaikan diri saya sendiri. Tapi dengan kejadian ini saya belajar berkata tidak, saya belajar berkata no, I'm enough with you. Karena bagaimanapun tidak ada yang bisa membahagiakan saya selain saya. Tidak ada yang bisa menguatkan saya selain saya dan Allah saja. Dan tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Jadi saya berpikir apapun itu saya siap menghadapi. Anggaplah ini sebuah arena battle buat saya. Karena bagaimanapun saya pikir pemenangnya bukanlah mereka yang meraih piala juara, tapi pemenangnya adalah mereka yang bisa kembali ke dalam dirinya sendiri dan pada Allah. Yang saya mintakan buat mereka adalah, ya Allah, jagalah, lindungilah, peliharalah, sehatkanlah, dan mudahkanlah segala urusan mereka. Tenangkan hati mereka, buatlah mereka yakin bahwa hanya Engkau yang bisa menolong mereka apapun itu. Saya cuma mendampingi, satu saat ketika saya pergi, mereka harus tetap menjadi kuat. Menjadi diri mereka sendiri dan menghadapi dunia yang kedepannya saya yakin akan lebih berat daripada hari ini. Seperti itu. Sahabat Tabung Asa, saya yakin tidak ada kejadian apapun di dunia ini yang kebetulan. Semua terskenario dengan rapi, dengan Sang Maha Sutradara, Sang Pencipta, yang sudah menempatkan kita sesuai dengan perannya. Takdir tidak pernah salah memilih peran. Dan setiap peran, setiap lakon tidak akan menarik tanpa tokoh antagonis. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi tokoh protagonis yang konsisten, berjalan dalam kebaikan, dan memenangkan setiap pertarungan atas nama kesabaran dan keikhlasan. Dan terus menulis untuk melakukan katarsis. Seperti itu. Semangat, lanjutin. Siap. Apa tadi, takdir tidak pernah salah Memilih peran. Oke.